Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Komnas HAM juga turun tangan menyelidiki peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Apa saja temuan investigasi Komnas HAM sejauh ini? Saya sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Taufan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan, yang jelas ada beda klaim nih, ada beda versi. Versinya polisi seperti ini, versi FPI seperti ini. Apa yang dilakukan Komnas HAM dalam investigasinya? Ya, kami tentu saja mengumpulkan informasi, kemudian bukti-bukti dari kedua belah pihak ya. FPI pada kesempatan pertama, malam harinya kami sudah kirim tim bertemu dengan Ustadz Sobri Lubis, dengan Bung Munarman, dan juga ada beberapa keluarga di situ ya. Kemudian setelah itu tim kami turun ke lapangan, ada 3 hari lebih ya di lapangan untuk mencari bukti-bukti yang lain ya. Ya, kita menemukan juga selongsong peluru dari berbagai jenis dan yang lain-lain juga ada sisa-sisa dari kendaraan yang kelihatannya memang ada saling bertuburkan ya. Itu kita temukan juga. Kemudian kita memanggil Kapolda, Dirut Jasa Marga, kemudian Bareskrim, forensik kita panggil semua. Dan dengan Kapolda beliau menjelaskan ya versi polisi ya, dan kemudian kita sepakati waktu itu nanti akan didalami satu persatu oleh Komnas HAM, misalnya soal hasil otopsinya seperti apa, termasuk akses kami untuk memeriksa juga petugas itu kan, kita kan perlu tanya itu pada petugas ya. Karena ada hal-hal yang sebetulnya ini krusial gitu. Ada 4 orang misalnya dikatakan dalam penjelasan rekonstruksi itu kan, itu pada tahap awalnya kan mereka masih hidup ya. Tapi kemudian dikatakan misalnya melakukan perlawanan kan, kita kan perlu tanya petugas ini kenapa dia tidak borgol misalnya, kenapa jumlah 4 orang dalam mobil itu sementara polisi katanya 3 orang, apa itu lazim? Itu kita akan tanya semua apa sebetulnya yang terjadi ya. Bukan berarti kita harus tidak percaya dulu, bukan, tapi kita ingin menguji apapun keterangan yang diberikan, termasuk yang dari FPI. FPI misalnya mengatakan bahwa laskarnya tidak bersenjata, kita akan uji apa benar seperti itu misalnya, karena itu penting juga untuk menjawab persoalan ini kan gitu, karena dari pihak yang satu lagi mengatakan ini terjadi akibat ada perlawanan dalam bentuk tembakan kan gitu. Sekarang kita uji apakah benar laskar ini bersenjata atau tidak, kan itu kan nanti kita harus tanya kepada para pihak itu dengan bukti-bukti lain yang kami kumpulkan. Nah, ada beberapa hal yang juga selain tadi soal senjata itu, misalnya juga ada pertanyaan harus dijawab. Pihak yang satu kan mengatakan mereka yang dipepet, gitu. Satu lagi mengatakan mereka yang dipepet. Sesungguhnya yang mana itu? Keterangan dari saksi-saksi lapangan memang belum sepenuhnya bisa menggambarkan mana yang sebetulnya terjadi. Ya. Termasuk jadi juga soal tadi saya katakan kenapa tidak diborgol dan lain-lain itu. Okay. Jadi ada banyak pasal-pasal yang masih kami kumpulkan, tetapi tentu saja itu butuh waktu dan ketelitian ya. Hari ini juga tim kami masih kembali lagi ke lapangan karena ada beberapa hal yang kami minta untuk dilengkapi lagi ya. Oke, Pak Taufan. Ya. Saya simpulkan, jadi pertama yang akan Anda perjelas adalah satu, dugaan kepemilikan senjata api FPI, begitu ya. Kemudian juga tahapan penggunaan kekuatan. Tahapan penggunaan kekuatan polisi, begitu ya Pak. Yang kedua, yang ketiga kemudian dugaan penyalahgunaan senjata oleh polisi. Kemudian tadi Anda juga bilang, jadi penting juga membedakan mana baku tembak, mana yang tembakan, begitu ya. Itu hal-hal misalnya yang sedang ditelusuri oleh Komnas HAM. Apalagi ada Pak? Keterangan dari saksi-saksi di lapangan, memang yang satu dengan lainnya kadang-kadang tidak berkesesuaian juga ada, misalnya satu saksi kami tanya, kamu dengar berapa kali tembakan? Dia bilang hanya 1 kali, tapi yang saksi lain mengatakan 2 kali, kan harus ada cross check ya. Apakah kesaksian mana yang benar misalnya? Nah, dari mana dia mendengar suara tembakan itu? Apakah dari satu arah yang sama atau dari 2 arah? Karena mereka melihat memang ada kendaraan yang saling berhadapan di situ. Itu perlu untuk menjawab sesungguhnya apa yang terjadi pada malam itu. Karena nanti akan terkait dengan apakah tindakan penembakan terhadap
Laskar FPI ini itu dia dianggap justified secara hukum atau enggak, kan gitu. Kalau enggak dia berarti kan masuk kategori unlawful killing gitu. Dan itu tentu saja kita anggap sebagai satu pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tapi kita tentu jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan bukti-bukti yang lebih komprehensif ya. Karena terus terang ini masalahnya tidak hanya sekedar terbunuhnya 6 orang Laskar FPI, tetapi kalau kita cermati ini nuansa politiknya juga sudah semakin besar. Masyarakat kita semakin terbelah gitu. Komnas itu terasa kali. Ya, kita mendapat serangan hoax dari kiri kanan dan macam-macam itu. Jadi kita harus cermat menurut saya. Saya berkali-kali dalam pertemuan dengan pers saya katakan, lebih baik kita bersabar menunggu untuk mendapatkan satu jawaban yang sebenar-benarnya daripada kita kemudian memaksakan diri, apalagi di tengah-tengah tadi ada kerendahan nuansa politik menurut saya yang itu akan membahayakan kita untuk mengambil suatu kesimpulan yang betul-betul genuine berdasarkan fakta-fakta yang sejujurnya, yang sebenarnya. Saya kira begitu. Jadi jangan kan sekarang masyarakat udah masing-masing itu. Bahkan bayangkan itu beredar video-video ya YouTube yang menggabungkan pernyataan saya untuk peristiwa Mei ketika kerusuhan Mei yang lalu, atau digabungkan dengan hasil investigasi kami atas Pendeta Yeremia di Intan Jaya. Itu nggak ada hubungannya dengan ini gitu. Nah, di Pendeta Yeremia kan kami katakan itu. Saudara Anam sebagai komisioner yang mimpin waktu itu bilang, kami jelas menemukan bukti-bukti. Itu pernyataan untuk kasus Pendeta Yeremia. Untuk yang ini kan kita belum punya kesimpulan. Digabung itu. Sehingga orang katakan, Komnas sudah menemukan bukti-bukti akurat tentang kebohongan polisi. Kan itu berbahaya ya. Karena sebaliknya juga begitu. Ada serangan lain. Oh ini tidak kredibel karena ketua Komnas HAM ini HTI ini gitu. Dekat cendana segala macam, foto-foto disebarluaskan gitu. Itu yang menurut saya nuansa politik ini harus kita betul-betul hati-hati supaya nanti kalau ada kesimpulan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah keriuhan politik di tingkat nasional dan yang kemudian menimbulkan semakin banyak problem lagi itu. Ya. Saya sebagai ketua selalu ingatkan kepada anggota saya untuk juga bisa menahan diri, tidak membuat pernyataan-pernyataan yang nanti mengesankan sudah ada kesimpulan. Padahal belum. Tadi ini soal karena begini, ada 4 orang dalam mobil itu, ada 3 polisi, 4 orang ini kemudian mati. Siapa saksinya? Kan yang ada sama polisi itu saksinya. Jadi untuk menemukan ada saksi lain yang atau bukti lain yang bisa membuktikan sebenarnya yang terjadi apa, nah itu kan tidak mudah itu gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah membangun satu kesimpulan sendiri berdasarkan rekayasa, dugaan dan macam-macam, itu tidak menyelesaikan problem kita. Problem kita serius dalam soal ini. Sebetulnya tidak hanya soal terbunuhnya 6 orang ini, tapi kan juga kasusnya Habib Rizik sendiri dan macam-macam itu juga sebetulnya menjadi nuansa politik yang sekali lagi kalau kita tidak cermat ini sebetulnya akan membahayakan bagi bangsa kita. Baik, Pak Ahmad Taufan Damanik, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas untuk Anda dan teman-teman. Semoga keep strong ya Pak, tetap kuat walaupun dihantam hoax kanan kiri. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Masih ada yang juga akan kami bahas lebih jauh. Terutama kalau kita bicara soal kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Komnas HAM. Setelah pariwara, tetap di sini.